Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi. Seperti biasa rekan trader, di segmen Kupas Tuntas Gold kita akan membahas pergerakan gold, melanjutkan lagi dari hasil analisa harian kita pada pagi hari. Dan seperti kita lihat rekan trader, sebelum saya masuk, saya cuma mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader sekali lagi saya ingin memohon supaya kalau bisa rekan trader subscribe channel ini, like channel ini, supaya video-video yang saya berikan nanti bisa dinikmati oleh rekan trader. Intinya, saya ingin supaya channel Amarket ini lebih besar. Jangan lihat brokernya, tapi lihatlah diriku. Oh, lihatlah diriku ya. Saya ingin supaya channel ini semakin besar lagi ya. Dan semakin bersemangat buat saya kalau seumpamanya channel ini semakin besar, karena saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat rekan trader semuanya dari sisi edukasi, dari sisi apapun ya. Oleh karena itu saya mohon kiranya kalau rekan trader punya kesempatan, bantu saya untuk mensosialisasikan atau membagikan link dari channel ini ke rekan-rekan trader yang lain, supaya apa yang saya berikan, analisa saya berikan setidaknya bisa menjadi acuan atau landasan untuk rekan-rekan trader Indonesia lainnya. Oke rekan trader, kita masuk. Kita akan membahas lagi tentang pergerakan gold menjelang penutupan pasar pada hari ini. Dan salah satu isu yang paling besar yang sedang akan terjadi adalah akan terjadi news beberapa saat lagi ya rekan trader. Kalau rekan trader lihat, saya lihat dulu websitenya di sini. News, oke. Nah, pada pukul 19.30, 30 menit lagi ya, sekitaran 30 menit lagi rekan trader akan menyaksikan news. Nah ini kalender. Nah, akan menyaksikan news pemesanan bahan tahan lama dan indeks harga belanja personal. Nah news ini sangat mempengaruhi, karena news ini juga sangat mempengaruhi gold, karena news ini terus terang akan mempengaruhi pola pergerakan indeks dolar Amerika ya, karena dia ada punya kaitannya dengan inflasi yang sedang terjadi. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah implementasinya terhadap pergerakan gold pada saat ini? Kita coba balik ke platform. Oke rekan trader, bisa lihat ini adalah kupas tuntas gold kita sudah hampir 2 minggu saya buat, dan ini adalah hasil analisa harian kita pada pagi hari ya. Di analisa harian saya pada pagi hari, saya sudah bilang bahwa gold ini dia akan mencoba naik. Level tertingginya itu menurut saya di sekitaran 1959 atau 1961. Itu adalah level paling tertinggi rekan trader ya. Ini sekarang dia udah masuk. 1 jam kemudian kita akan lihat pola pergerakannya setelah news seperti kayak gimana. Apakah dia bisa naik terus menuju ke 1961 atau malah dia turun lagi, balik lagi ke level yang terjadi kemarin di 36 kalau nggak salah ya. Ya di 36. Nah, oke, biar lebih jelas lagi kita lihat di sini. Nah, kalau rekan trader lihat yang warna hijau ini kan kemarin di analisa kupas tuntas gold saya bilang bahwa kemungkinan dia punya kemungkinan naik, tapi dia juga punya kemungkinan turun. Kalau kemungkinan turun, saya bilang bahwa gold akan berusaha turun sampai di level 1950. Rupanya kebablasan rekan trader. Saya pun juga nggak berpikir bahwa dia itu kemungkinan juga dia bisa turun sampai level 1943. Nah di sini ya, di sini. Nah rupanya dia turun, dan dia turun malahan bukan sampai ke 43 aja, sampai ke 36. Nah, setelah itu dia perlahan-lahan naik lagi. Dia kembali lagi ke level 1950 ya rekan trader ya. Dan sekarang dia sedang berada di 1953. Ya, sempat menyentuh level 1958. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dia bisa kembali lagi? Minimal dia bisa menyentuh level sini 61 rekan trader. Nah ini yang harus kita perhatikan, karena kalau menurut saya rekan trader hari ini kalau seumpamanya news 30 menit lagi dia berimbas terhadap penguatan dolar, otomatis gold turun. Tapi kalau dia tidak berimbas terhadap penguatan dolar, akibatnya goldnya akan naik.
saya bisa menganalisa bahwa kalau memang itu terjadi, gold itu dia akan coba naik minimal ya. Saya coba lihat di sini dulu. Nah, dia minimal sampai di level sini rekan trader 1961. Ya. Dia minimal sampai di level situ 1961. Kalau ini menurut analisa saya, ya. Tidak tertutup kemungkinan juga dia akan bisa naik sampai di level yang paling tertinggi sekali rekan trader di sini. Ini ya, ini berapa nih? 69. Nah, sini. Bisa saja dia sampai di sini 69 ya. Segala sesuatu bisa. Tapi 61 ini menurut saya win-win solution. Artinya kemungkinan besar di 61 ini pasti akan dapat asal dia bisa melewati level 1955 dulu. Karena kuncinya itu nanti di 1955. Kalau dia bisa melewati tersebut, artinya dia akan coba naik sampai ke 1961 atau lebih tinggi lagi 1969. Nah, tapi rekan trader, kalau kita lihat sistema seperti kayak gini, ya secara teknikal, sabar kita lihat dulu ya. Di indeks dolar teknikal dia naik. Wah, kemungkinan dia turun ini rekan trader. Kemungkinan besar nih dia bisa turunin. Kalau dia turun artinya dia naik. Tapi kalau ini kemungkinan dia naik, kita lihat level 30. Wah, naik dia. Nah, kemungkinan kalau ini naik, indeks dolar Amerika naik, artinya rekan trader, gold ini dia akan turun. Dan saya bisa bilang bahwa gold ini dia coba melewati level sini ya. Gold ini kalau menurut saya dia nanti kalau dia turun, saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan dia itu akan turun sampai level yang paling terendah di sekitaran 1936 atau minimal di sini deh. Minimal dia masuk di level sini deh. 40. Nah, di sini. Ya, di sini. Nah, oke. Ini dia nih. Nah, jadi secara garis besar rekan trader, jadi di tengah-tengah ini adalah ruangnya nih. Kalau dia menembus level 48 turun ke bawah, artinya dia akan mencoba turun sampai di level paling terendah 40. Itu menurut analisa saya ya. Dia harus melewati banyak tahap dulu, tapi 40 adalah yang paling terendah. Ya. Yang paling terendah. Nah, tapi apabila dia melewati angka kenaikan, artinya dia ini akan naik sampai level yang paling tertinggi di sini. Nah, ya itu analisa yang coba kita ambil ya, yang coba saya berikan buat rekan trader ya. Jadi segala sesuatu ada punya kemungkinan karena 30 menit lagi dia akan terjadi. Nah, secara teknikal seperti kayak gitu. Bagaimanakah secara fundamental? Kalau secara fundamental rekan trader, kita bisa lihat dari informasi-informasi yang ada di sini, memang banyak dibilang bahwa euro USD lagi, gold ini, emas ini pulih ya dari terendah ya 2 bulan terakhir. Tapi dia akan mencoba naik ya. Dia akan mencoba naik level paling maksimal menurut berita itu di seputaran 1900, di atas 1950-an. Ya itu artinya kan bisa 51, 52, sekarang dia udah 53 ya. Artinya dia tidak terlalu kemungkinan dia coba naik lagi terus sampai di level yang paling tertinggi. Akan tetapi rekan trader yang menjadi permasalahannya adalah perlahan namun pasti pembayaran utang ini menemui jalan yang luar biasa. Artinya kalau masalah hutang Amerika dia mencapai level yang luar biasa, kemajuan pertemuan antara ketua Partai Republik McKnight siapa lagi Franklin atau lupa saya namanya itu dengan Joe Biden. Nah, ini artinya membuat dolar Amerika, sorry rekan trader, lalu ngomong akhirnya agak sedikit blank otakku ini. Dolar Amerika menjadi lebih tinggi. Nah, dengan ketinggian ini artinya membuat gold bisa mengalami pelemahan. Oleh karena itu, kalau rekan trader melihat, ya saya kembali lagi dulu ya, di analisa mingguan saya yang saya buat di setiap minggu, rekan trader lihat bagaimana analisa saya tepat pada sasaran. Saya bilang bahwa gold punya kemungkinan turun sampai level terjauh di sekitaran 1912.
Tapi saya lebih sepakat kalau gold ini dia menyentuh 1936. Apa yang terjadi? Yang terjadi, analisa saya 100% tepat. Saya membuat video ini pada hari Minggu dan saya menguploadnya. Saya menganalisa bahwa gold akan mengalami pelemahan. Tapi saya bilang pelemahan paling maksimal adalah 1912. Tapi harap diperhatikan, 1936 adalah rentang yang bisa menjadi titik pembalikan. Yang menjadi kenyataan, apa yang saya analisakan benar 100%. Ya, artinya Maurits layak dapat bintang. Bercanda dulu rekan trader, bukan bercanda tapi memang analisa saya benar rekan trader kan. Ngomong saya analisa 1 minggu dari hari Jumat kemarin, hari Sabtu minggu kemarin saya analisa tepat. Oleh karena itu setiap minggu saya mengeluarkan analisa-analisa mingguan dalam jangka waktu seminggu, dan kebiasaan saya mau bilang sih 90% ke atas, 995 lah tepat analisa saya. Nah, kalau yang sekarang ini saya bilang minggu ini saya analisa sampai 1936 tepat. Bungkus. Ya, hebat kan? Luar biasa saya ini. Luar biasa Maurits. Bercanda rekan trader. Oke rekan trader, demikianlah analisa lagi kupas tuntas gold kita saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini menambah wawasan buat rekan trader. Rekan trader, selamat menikmati weekend. Selamat beristirahat. Selamat berkumpul dengan keluarga. Semoga apa yang saya berikan ini menambah wawasan buat rekan trader semuanya, menjadi pedoman, menjadi sedikit masukan terhadap training yang akan dilakukan oleh rekan trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di kupas tuntas gold berikutnya. Salam profit Indonesia.